Sayang banget ya teman-teman karena episode tadi bener-bener sebentar banget dan durasinya pun juga kayak gemes banget aja. Apalagi nggak banyak hal yang terbongkar, justru malah bikin kesel banget tuh sepanjang episode karena kita harus lihat Rianti dan Sandra yang nyebelin. Tapi nggak apa-apa, episode besok bakal jauh lebih seru lagi. Wah, kira-kira bakal seseru apa? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama dengan Mimin Dramanesia. Yap, jadi episode besok teman-teman, Mutiara ini mulai bekerja di rumah dari Sandra. Ya, pekerjaannya simpel aja, seperti ART pada umumnya. Cuman mungkin yang membedakan, makin banyak aturan aja yang ada di rumahnya Sandra. Dan teman-teman besok jangan kesel ya kalau ngeliat Sandra manis banget sama Mutiara ketika di depan Kenzo ataupun juga Pak Dandi ataupun juga Pak Aditya. Itu cuman gimmick saja, hanya pura-pura saja supaya Sandra ini tuh terlihat manis dan udah berubah. Makanya inilah yang cukup bikin kesel sebetulnya di episode besok. Tapi balik lagi, jangan terlalu dianggap kesel karena pada ujungnya Mutiara pun juga bakal kembali ke rumahnya Pak Aditya. Kenapa? Simple aja. Dari Pak Aditya itu sendiri, dan sebetulnya pun juga ini dimulai dari Bi Ipah. Bi Ipah benar-benar curiga dengan apa yang terjadi teleponan antara Rianti dan juga Sandra. Nah, di sini kan kita semua tahu ya, kalau bagaimana Rianti ketika menelpon Mutiara, mohon maaf maksudnya tuh bener-bener ngata-ngatain Mutiara di telepon. Pokoknya tuh bikin Mutiara akhirnya ngambil keputusan buat tinggal sama Sandra aja. Padahal kan kalau dipikir-pikir lebih parah sama Sandra ya, bukan sama Rianti. Tapi ya kita semua tahu, Rianti selalu iri sama Mutiara. Tapi ada satu hal yang cukup bikin kesal ya, maksudnya tuh Rianti ini tuh apa nggak sadar ya kalau Mutiara ini tuh anak kandungnya Pak Aditya aja, yang ibaratnya belum tahu Mutiara adalah anak kandungnya, selalu punya feeling, punya insting, selalu punya apa ya, punya perasaan ikatan batin yang ada gitu loh. Tapi kalau Rianti tuh kayak bener-bener orang random aja. Nah, ini patut untuk dipertanyakan ya, atau mungkin memang sengaja ceritanya dibikin seperti ini, baru nanti bakal ada yang dar-der-dornya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kenapa ada kaitannya dengan Bipa? Seperti yang menjelaskan tadi, Bipa ini akhirnya ngomel-ngomel kedengeran sama Pak Aditya. Dan Pak Aditya pun juga memang udah curiga, apalagi kebencian Rianti kepada Mutiara tuh memang bener-bener udah nggak masuk akal banget lah. Benci yang nggak jelas hanya karena kopi buatan Mutiara enak, Mutiara selalu dipuji, disayang semua orang, bikin Rianti tuh kayak kepanasan sendiri. Padahal Rianti ini tuh ya harusnya tuh berkaca aja. Kalau punya cermin ya bercermin, kalau nggak punya kita kasih aja deh teman-teman biar ngaca. Karena Rianti ini tuh bener-bener parah banget gitu loh. Benci nggak jelas, nggak suka pun juga nggak jelas, bener-bener nggak jelas aja. Makanya ini pun juga bikin Aditya pun juga emosi. Nah, awal mulanya atau faktor lainnya adalah ketika Aditya rindu dengan kopi buatannya Mutiara. Ya, Aditya sadar udah membuat keputusan yang salah dengan terpancing omongan dari Rianti. Apalagi Aditya pun juga tahu kalau Mutiara kerja sama Sandra, ya mungkin Mutiara bakal dapat uang yang lebih lah di sana sama Sandra. Tapi kan Aditya pun juga kalau dipikir-pikir mampu juga, terus butuh juga. Makanya Aditya pun juga nyesal teman-teman ketika memutuskan untuk ya dalam tanda kutip membiarkan Mutiara untuk tinggal bersama dengan Sandra. Karena ketika Mutiara tinggal bersama dengan Sandra, seperti neraka dunia yang justru malah bikin Mutiara tuh nggak betah. Bahkan Mutiara pasti jauh lebih memilih untuk pulang kampung ketimbang harus tinggal di rumahnya Sandra. Sedih teman-teman, apalagi besok pun juga Kenzo yang anterin langsung Mutiara ke rumahnya Sandra. Jadi ini tuh bener-bener gitu loh, bener-bener nyebelin banget. Sehingga ini tuh pada akhirnya kayak Mutiara lagi yang tersakiti, Mutiara lagi yang selalu ibaratnya tuh dibikin gimana caranya nggak betah dimanapun berada. Nanti mana bukan cuma dibikin nggak betah, disalah-salahin terus. Nanti Sandra yang bikin masalah tapi Mutiara yang kena marahnya. Siklus kayak gitu bakal terus berlangsung. Dan itu cukup kesal juga karena jujur aja ada Kayla pun juga nggak ngebantu ya, mohon maaf. Maksudnya tuh Kayla pun juga kan memang ya sering banget ya dijahatin sama Sandra. Jadi bagi Sandra ya udah kayak punya mainan baru aja. Sehingga ini pun juga cukup bikin kesal. Tapi Pak Aditya pun juga pada akhirnya melobi kembali kepada Sandra untuk mengembalikan Mutiara. Simpel aja, karena Pak Aditya rindu dengan kopi dan juga nasi goreng buatan Mutiara. Ya mungkin Mutiara bisa ngirim kopinya, tapi kan beda. Apalagi Pak Aditya pun juga punya feeling nih, beda sama Rianti seperti yang kita bahas di awal video tadi sama Mimin. Kalau Rianti tuh bener-bener gak ada ikatan batin sama sekali. Bahkan gak peduli mau Mutiara gimana tuh kayak gak ada aja gitu loh. Deg-degannya atau apa. Kalau Aditya tuh kan bener-bener ada ya teman-teman. Maksudnya
ketika mencari Mutiara, memeluk Mutiara di rumah sakit, yakin bakal bantu Mutiara untuk bisa menemukan ayah kandungnya, bener-bener menjadi tempat bernaung banget. Ini kan bener-bener hangat banget ya, hubungan ayah dan anak tuh bener-bener terasa banget gitu, walaupun mereka berdua tuh belum tahu kalau Aditya tuh sebetulnya ayah kandungnya, sedangkan Mutiara adalah anak kandungnya dari Aditya. Mereka nih bayangin belum tahu, tapi feeling, perasaan, ikatan batin tuh udah bener-bener ada. Makanya Aditya nggak mau melepaskan kesempatan ini. Aditya tahu ini bakal jadi bahan omelan dari Rianti. Tapi balik lagi, Rianti kan nggak bisa berbuat apa-apa. Rianti cuman ibu rumah tangga kayak biasa aja, yang nggak bisa kerja dan cuma dapat duit dari suami. Sehingga Rianti kalau ngelawan Aditya udah uangnya bakal dipotong lagi, semua fasilitas pun juga bakal diambil lagi, sehingga apa? Sehingga pada akhirnya Mutiara pun juga bakal tinggal lagi di rumahnya Aditya. Dan kalau sampai Rianti aneh-aneh, maka Rianti yang bakal diusir. Jadi jangan kaget kalau ke depannya kita bakal lihat episode-episode mendatang, Aditya bakal mengusir Rianti apapun caranya. Intinya kalau semua hal yang ibaratnya tuh berhubungan dengan Mutiara tuh bakalan bikin tantrum itu sendiri dari Rianti, teman-teman. Jadi ini pun juga bakalan bener-bener bagus juga. Dan buat teman-teman pun juga takut sebetulnya, karena Mutiara pun juga bakal udah berani tampar Sandra, menyakiti Sandra juga, karena itu tadi Mutiara pun juga nggak mau dengan gampangnya diperlakukan buruk oleh Sandra. Tapi balik lagi sih, Pak Aditya pun juga bener-bener gimana caranya berusaha untuk mengembalikan Mutiara. Kenzo pun juga sama. Kenzo pun juga percuma aja, Sandra ini kan sebetulnya tidak memperbolehkan Mutiara untuk bertemu siapapun dan gak boleh keluar rumah. Intinya ngunci aja. Biar apa ya? Tentu aja biar Sandra bisa ketemu sama Kenzo sepuas hati yang Sandra mau. Tapi balik lagi, Kenzo-nya ujung-ujungnya datang ke rumahnya Sandra. Sehingga apa ya, ujung-ujungnya percuma juga. Jadi sebetulnya apapun cara yang dilakukan oleh Sandra, apapun cara yang dilakukan oleh Rianti, Kenzo dan juga Mutiara pasti bisa bertemu dengan cara mereka masing-masing. Apalagi Mutiara kangen sama Kenzo, Kenzo pun juga sama. Jadi bener-bener gak bisa dihalangi, teman-teman. Justru ini tuh ibaratnya malah bikin Sandra kesal sendiri, Rianti pun juga kesal sendiri. Kenapa? Karena balik lagi, ini anak udah dipisahin masih aja ketemu. Ini anak udah dipisahin masih aja bisa berduaan. Akhirnya keluar kata-kata seperti itu dari Rianti maupun juga Sandra, karena ya balik lagi percuma aja. Kayak emang udah berjodoh aja gitu loh, teman-teman. Jadi mau diganggu pun juga tetap bisa bertemu. Apalagi kan setelah kejadian di truk, ketika membuka truk, mobil box maksudnya, menyelamatkan Mutiara dari tempat itu, dari bejo dan lain sebagainya macamnya, kan hubungan Mutiara dan Kenzo tuh semakin dekat satu sama lainnya. Jadi ya buat Sandra ya udah, mau ngapain lagi pun juga susah. Makanya peran Pak Aditya di sini sangat penting. Makanya Pak Aditya pun juga bakal mengembalikan Mutiara ke rumah, karena khawatir juga dengan Mutiara. Mungkin pada awalnya ya biasa aja, Pak Aditya tuh biasa aja, karena kan ngelihat kerja sama Pak Dandi, kerja sama Sandra, ada Kayla juga. Jadi mungkin bakal aman-aman aja. Nanti lama laun, gak lama kemudian pun juga ujung-ujungnya ketahuan semua kebusukan Sandra, dan pada akhirnya bikin Aditya pun juga curiga. Cuman memang yang cukup bikin kesalnya adalah ketika semua orang tahu, apa Kenzo dan Pak Aditya tahu betapa busuknya Sandra kepada Mutiara, mereka tuh gak tegas. Ujung-ujungnya cuman cukup tahu aja, yang penting bawa Mutiara pulang deh. Padahal kalau bawa Mutiara pulang mah gampang aja, teman-teman. Tapi kan menghukum Sandra ini loh yang susah nih. Kesel bener asli deh. Kayak percuma aja udah nyelamatin Mutiara jungkir balik, tapi ujung-ujungnya Sandra pun gak dihukum apa-apa. Tapi semoga aja di episode selanjutnya Sandra kena karmanya. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.